Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Umami Hikmah dengan NIM C1C020083. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CI KNR. Nah, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, awal perdebatan konsep keperilakuan, yang kedua, munculnya perbedaan persepsi, yang ketiga, dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, yang keempat, pengaruh teori ekonomi perusahaan, dan yang kelima, beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda, dan yang terakhir, yang keenam, usaha merekonsiliasi konsep dasar. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu awal perdebatan konsep keperilakuan. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, dalam kegiatan perusahaan ini dikenal dengan sebutan 4M, yaitu ada man, money, material, dan method. Kemudian yang kedua, tujuan perusahaan itu dibentuk adalah untuk mencapai laba yang optimum guna memaksimalkan nilai para pemegang saham. Yang ketiga yaitu pemangku kepentingan dalam perusahaan. Pemangku kepentingan dalam perusahaan disebut dengan stakeholders atau pemegang saham. Stakeholders ini didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup perusahaan. Stakeholders sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu stakeholders primer dan stakeholder sekunder. Nah, stakeholder primer ini dapat diartikan sebagai pihak yang mana tanpa partisipasi pihak tersebut itu organisasi tidak dapat berjalan atau tidak dapat bertahan. Kemudian ada stakeholder sekunder, yaitu didefinisikan sebagai pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, tapi pembahasannya selanjutnya yaitu munculnya perbedaan persepsi. Kenapa sih bisa terjadi perbedaan persepsi? Yang pertama bisa dilihat dari konsep kepemilikan. Menurut teori kepemilikan atau proprietary theory, entitas adalah agen, perwakilan atau pengaturan di mana seseorang, wira swasta atau pemegang saham beroperasi. Tujuan utama dari teori kepemilikan ini adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih atau net worth pemilik. Untuk konsep yang kedua yaitu konsep entitas, ini sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan dan unit bisnis tersebut yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani, bukan pemilik. Nah, perbedaan antara konsep kepemilikan dan konsep entitas itu sendiri yaitu untuk konsep kepemilikan, perusahaan ini dimiliki oleh seorang pemilik tunggal atau sekumpulan partner atau sejumlah pemegang saham. Maksudnya adalah pemilik ini memiliki aset sekaligus juga memiliki kewajiban, sehingga kekayaan bersihnya ini adalah kekayaan perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Sedangkan untuk konsep entitas itu sendiri yaitu di mana kepemilikan perusahaan atau kekayaan perusahaan ini berbeda dengan kekayaan pemilik. Nah, pada tabel diperlihatkan bahwasanya pendekatan teori untuk kepemilikan tujuan pelaporan keuangannya untuk mengukur aset neto dan meningkatkan aset neto. Sedangkan untuk entitas, ini tujuannya menilai kinerja dan menentukan laba untuk distribusi. Nah, munculnya perbedaan persepsi yang ketiga yaitu ada konsep tanggung jawab sosial atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha dan juga pada cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder yang dilakukan secara sukarela.
Nah, terdapat 3 hal yang memotivasi CSR, yaitu yang pertama corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. Jadi ini didorong oleh keagamaan dari seorang stakeholders. Kemudian yang kedua, ada corporate philanthropy, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya ini bersumber dari norma dan etika untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Yang ketiga ada corporate citizenship, yaitu memotivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Nah, secara teoritis, konsep tanggung jawab sosial yang dilaksanakan di dalam perusahaan ini mengandung atau menyinggung 2 makna, yakni tanggung jawab makna responsibility dan konsep tanggung jawab makna liability. Untuk konsep tanggung jawab makna responsibility ini lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral. Kemudian yang kedua, yaitu konsep tanggung jawab dalam makna liability. Ini menekankan kepada yaitu diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability, yaitu hakikatnya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk ke dalam makna responsibility. Tetapi, jika tanggung jawab itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk ke dalam makna liability. Nah, kemudian kita lanjut ke topik pembahasan berikutnya. Kemudian dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan itu bagaimana? Yang pertama, dampaknya yaitu ada Classical Theory of Managerial Firm. Teori ini menjelaskan bahwasanya perbedaan kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik perusahaan itu bisa disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Perusahaan yang dikendalikan oleh pemiliknya akan menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Nah, sebaliknya, untuk perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen, maka akan dihasilkan tingkat pengembalian yang lebih rendah dan ukuran perusahaan yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada agensi teori atau disebut juga dengan teori keagenan. Ini merupakan hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara anggota dalam perusahaan, yakni antara prinsipal atau pemilik dan agent atau agen sebagai pelaku utama. Adapun tujuan dari agensi teori ini, yang pertama, masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara pemilik perusahaan dan manajemen, serta kesulitan pemilik perusahaan melakukan verifikasi pekerjaan manajemen. Tujuan yang kedua yaitu masalah pembagian risiko yang muncul ketika pemilik perusahaan dan manajemen memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, pengaruh teori ekonomi terhadap perusahaan, yaitu bisa dilihat dari konsekuensi dari sudut pandang yang berbeda. Timbulnya pemahaman yang berbeda mengenai konsep kepemilikan dan konsep entitas dapat dilihat dari perbedaan cara dalam memahami dan memandang keuntungan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Lorid pada tahun 1964 menyebutkan perbedaan akuntansi dan pelaporan disebabkan oleh eksistensi dari 2 sudut pandang utama. Meski demikian, terdapat beberapa gradasi atau bahkan bayangan dalam konsep kepemilikan dan konsep entitas. Oleh karena alasan ini, mungkin akan sulit menemukan item-item dari daftar yang digunakannya, karena penyampaian
persepsi tentang sudut pandang ini yang sesuai dengan perbedaan spesifik. Baik, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu ada beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Yang pertama, alasan kenapa terjadinya perbedaan persepsi. Persepsi ini umumnya bergantung kepada besarnya asumsi yang dibawa oleh seorang individu pada kesempatan khusus. Makna dan signifikansi yang kita bangun menjadi kerangka referensi melalui pengalaman masa lalu. Kerangka ini mungkin saja menggunakan sistem nilai kita yang terkadang dicetak selama bertahun-tahun ketika kita membentuk sikap terhadap bermacam-macam situasi, orang, kelompok, dan sebagainya. Jadi, perbedaan persepsi ini muncul yaitu ketika kita berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang kita bawa sampai sekarang. Kemudian yang kedua yaitu beberapa hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Terdapat hipotesis bahwasannya sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham dari perusahaan dalam jumlah yang substansial mengandung pandangan kepemilikan. Hal ini terjadi karena pada pemegang saham yang memiliki saham biasa dalam kuantitas yang substansial. Nah, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa sebagian besar kepemilikan tunggal, anggota persekutuan dan direktur maupun pemegang saham dari perusahaan kecil ini akan melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan besar dengan sudut pandang kepemilikan. Jadi apabila kepemilikan suatu pemegang saham itu banyak atau besar dalam suatu perusahaan, maka disitulah sulit bagi banyak orang untuk memisahkan bisnis mereka dengan kepentingan pribadi. Semuanya dianggap sebagai hak milik dan cenderung disalurkan ke dalam satu jaringan kekayaan. Contohnya misalnya terdapat suatu perusahaan keluarga gitu kan, maka bisa saja nantinya kepemilikan perusahaan ini akan diteruskan kepada generasi keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, ada beberapa hipotesis yang berkaitan dengan konsep entitas. Nah, di sini terdapat hipotesis bahwasannya sebagian besar pegawai perusahaan yang bertanggung jawab ini didelegasikan menganut konsep entitas, yaitu jika semakin tinggi skala hierarkis dari pegawai ini, maka semakin kuat mereka menganut konsep. Nah, juga dalam konsep entitas ini mereka cenderung memandang bahwa pemegang saham sebagai bagian yang penting bagi perusahaan, tetapi bukan pemiliknya. Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu usaha merekonsiliasi konsep dasar. Ada 3 teori di sini. Yang pertama, teori akuntansi dana. Teori akuntansi dana ini dari Vater yang menyebutkan bahwasanya cara memandang aset bersama dengan ekuitas dan utang, di mana dana yang diperoleh dari ekuitas dan utang ini penggunaannya dibatasi hanya pada aset. Akuntansi dana melaporkan penggunaan dari dana ini dan cara pembelanjaan. Kemudian yang kedua ada penghapusan faktor-faktor, maksudnya adalah dana tidak dapat menangani perhitungan keuntungan dan kerugian dari item-item moneter ketika harga naik atau harga turun. Tidak hanya orang-orang yang menganut konsep entitas dan yang menganut konsep kepemilikan mempunyai persepsi yang berbeda tentang apa yang membentuk keuntungan dan kerugian. Mereka juga mempunyai persepsi yang berbeda dalam peringkat kepemilikan. Kemudian yang ketiga ada teori komando yang menyebutkan bahwasannya garis wewenang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam koordinasi organisasi dan menunjukkan posisi orang yang bertanggung jawab. Rantai komando ini mengilustrasikan struktur wewenang dari organisasi. Nah, baiklah teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai konsep akuntansi dan hipotesis keperilakuan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan materi yang telah saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.